Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak kau yang rindu untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Dan bukan hanya dekat tapi lebih dalam lagi. Bersama-sama dengan Tuhan. Kau yang rindu melakukannya sama-sama. Mari saya undang untuk kita berdiri sama-sama. Kita mau mendekat kepada Tuhan dan menyembah dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama. Mari nyatakan itu dari hatimu. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah Di hati kami kasih sayang. biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Berikan hati ini ku berserah dengan biarkan Tuhan aku sembah Dia. Apa yang ada di sini dan kami mau bebaskan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk lebih dekat, lebih dalam lagi. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu dan sembah. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita berdampak sama orang lain ya. Gereja ini kan sangat memfasilitasi hal tersebut ya. Kita punya cool begitu banyak, cuma sayangnya hanya 20-30% mungkin jemaat yang bergabung di dalam cool. Boleh nggak saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di dalam cool? Coba, ayo tinggi-tinggi anak-anak cool. Ya masih 30% lah gitu. Nah Bapak Ibu sebenarnya di cool itu ada banyak sekali manfaat yang dapat kita temukan gitu ya. Kita bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Kita belajar sama-sama firman Tuhan, bertumbuh bersama. Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat ya, resesi sebenarnya terjadi di mana-mana. Cuma kita mungkin ada yang merasa, ada yang tidak merasa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang berusaha, ya sekarang mulai merasa gitu ya. Kata-katanya tahun depan itu menjadi tahun yang akan lebih sulit dari tahun ini gitu ya. Kita lihat PHK itu terjadi di mana-mana. Betul ya. Perusahaan-perusahaan besar yang kita pikir kuat itu ternyata juga mengalami perampingan gitu ya. Sampai bahkan di direksinya ya, maksudnya secara
tingkat yang tinggi itu juga tidak luput ternyata gitu, perampingan gitu. Nah, yang berusaha, yang punya bisnis dan segala macam itu mengalami begitu banyak masalah. Nah, kita seringkali berkata, bagaimana mau jadi dampak, bagaimana mau berguna bagi orang lain kalau kita sendiri dalam masalah. Ya, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana kita menangani masalah kita. Ada satu ayat firman Tuhan, silakan slide ditampilkan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Ya, ayat ini jadi tema besar gereja ini juga ya. Bangkit dan jadi terang. Nah, itu kita baca, kita lihat tiap hari gitu. Tapi di lain sisi kita merasa, aduh, kok saya lagi ngalamin ini ya, kok hidup saya lagi begini, oh saya lagi dikecewakan, saya lagi difitnah gitu ya. Dan semua masalah itu ada. Kita semua yang duduk di tempat ini, saya berani bilang, kita semua punya masalah. Bener nggak Bapak Ibu? Ya, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semuanya punya masalah. Ya, atau ada mungkin Bapak Ibu yang nggak punya masalah duduk di sini, ada? Kalau ada boleh angkat tangan, saya mau minta didoakan. ya, artinya apa? Waktu kita bilang saya nggak mau ada masalah Pak, berarti Bapak Ibu sudah tidak hidup lagi. Artinya masuk dalam kotak 2x1 di tanah kusir. Amin. Ya. Jadi kalau kita berkata saya nggak mau masalah, ya artinya kita sudah tidak hidup lagi. Jadi saya mau bilang bahwa masalah itu akan menyertai atau melekat gitu ya dalam hidup kita bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Ya, ini kabar buruknya gitu. Tapi ada banyak kabar baiknya. Ya, bahwa ternyata sebetulnya masalah itu enggak jelek-jelek banget loh Bapak Ibu. Memang waktu dia datang itu menimbulkan ketakutan. Memang waktu dia datang menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang stres, akhirnya depresi. Bahkan ada beberapa sebagian kecil yang sampai menyerah, artinya bunuh diri Bapak Ibu. Ya kita lihat sekarang di mana-mana terjadi ya. Anak muda bisa mengakhiri hidupnya dengan begitu mudah. Surat wasiatnya kenapa katanya? Oh takut tidak berprestasi. Oh takut nggak diterima di universitas mana misalnya. Oh takut tidak memenuhi harapan orang tua. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu mudah kita menghindari masalah. Nah slide berikutnya. Waktu masalah datang Bapak Ibu, kita punya 2 respon sebetulnya. Nah ini. Yang pertama kita baca sama-sama, respon apa? Respon kalah. Yang kedua respon, ya kalau nggak kalah menang gitu ya. Nah tapi renungkan hari ini Bapak Ibu bahwa waktu kita datang satu masalah, sebenarnya kita cuma diperhadapkan dengan 2 respon ini, ya. Nah, kita akan pelajari. Kalau respon yang pertama biasanya kita akan bilang begini, begitu masalah datang, aduh mati gua, gitu ya. Aduh mati gua, aduh ini gimana? Aduh gimana kita nggak pernah kayak gini, gitu. Kita nggak pernah kayak gini, ini gimana, gitu. Ya, sebagian orang mulai terbiasa untuk menulis di media sosial, ya. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang media sosial tuh jadi tempat curhat, ya. Waktu kita kena masalah, oh dikecewakan, difitnah segala macam, oh dia tulis tuh banyak-banyak, ya, di caption, di description, ditulis semua. Iya saya ngalamin gini. Begitu mudah sekarang orang untuk merespon dari respon yang pertama. Nah saya mau bilang Bapak Ibu bahwa respon yang pertama ini sebetulnya hasilnya sudah pasti. Kita akan dihancurkan oleh masalah. Yang mengerti katakan amin. Ini respon yang pertama. Ya, aduh mati, aduh nggak ada jalan keluar. Aduh kemarin bisa selamat, yang ini belum tentu. Aduh gua nggak bisa. Kalau harus bisnis itu gua nggak bisa. Saya ini bidangnya apa? Jadi banyak sekali alasan di respon yang pertama. Oleh sebab itu, kita tidak akan pelajari respon yang pertama Bapak Ibu. Ya, kita akan pelajari respon yang kedua. Gimana sih respon kita menang terhadap masalah, ya. Nah, orang-orang yang memilih untuk respon kedua, biasanya ketika masalah datang, mereka langsung gini. Ya ini takut, menakutkan, mengkhawatirkan, tapi dia mikir juga jalan keluarnya gimana ya kalau udah gini.
Wah, dia rundingan sama istri, sama suami, sama anak-anak gitu ya. Lalu dia mulai cari tahu orang yang lebih ahli dan sebagainya. Nah, ini respon yang kedua Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kita seperti itu. Orang yang responnya menang, ada kemungkinan dia juga gagal. Ya. Jadi kalau yang pertama udah pasti, respon kalau udah pasti gagal. Ya. Tapi kalau kedua, bukan berarti langsung kita bisa menghadapi secara Superman gitu ya. Artinya tetap ada kemungkinan gagal. Nah, cuma Bapak Ibu harus sadari bahwa ketika kita gagal, itu sebetulnya adalah sebuah material pembangun dari sebuah keberhasilan. Katakan amin. Nggak ada orang yang berhasil kalau dia tidak pernah gagal. Nggak ada. Ya. Walaupun dia sudah belajar dan segala macam, kegagalan itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba dia, wah udah dihitung benar, udah segala macam benar. Kita sebut faktor X. Tiba-tiba, wah begitu dilempar, wah ternyata gagal gitu. Nah tapi waktu kita gagal, respon orang menang itu akan dia, oh berarti lain kali nggak boleh kayak gitu. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Nah oleh sebab itu penting sekali untuk kita memiliki respon yang menang. Itu dulu deh gitu, itu dulu. Kalau nggak lulus gimana? Ya udah ulang lagi. Itu dulu Bapak Ibu. Tapi ada orang yang bahkan belum ujian gitu ya. Dia udah, aduh gua nggak bisa. Saya pasti remedial. Saya pasti retest. Nah ya itu respon orang yang kalah gitu ya. Slide berikutnya. Nah saya mau Bapak Ibu punya dasar ini dulu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masalah bila dihadapi atau dilewati lebih banyak apanya? Kebaikannya daripada keburukannya. Bapak Ibu sadar nggak, duduk di tempat ini, Bapak Ibu tuh memang ada yang mengalami masalah, tapi sadar nggak, ada masalah-masalah yang sudah selesai, betul? Ya, ada yang sudah selesai. Nah, coba sekarang renungkan masalah-masalah yang sudah selesai, yang sudah dilewati. Nah, kira-kira kita menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Ya, pernah ditipu orang, ya, bisnis ditipu orang gitu. Waktu kita bangkit kembali, kita jadi tahu, oh ternyata saya nggak boleh gini ya, oh ternyata gitu. Banyak orang yang usaha ditipunya bukan sama siapa-siapa, ditipu oleh pendeta. Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu. Wah kita pikir kalau udah pendeta, kita pikir kalau udah hamba Tuhan, kita pikir kalau udah pengerja, ya dia pengerja di Gajah Mada loh, ya ngajak bisnis ya, ternyata dia tipu kita. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Nah, lain kali kan kita gini, oh ternyata nggak semua orang Kristen itu juga jujur ya, gitu. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi, ada hal-hal baik gitu ya. Ada yang, oh saya melewati masalah ini, saya menjadi orang yang lebih sabar ya, gitu. Nah, hari ini saya akan membawa pemikiran bahwa sebetulnya masalah ini banyak kebaikannya untuk kita. Cuman memang waktu terjadi tidak enak. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar, saya cuma bagikan 2 hal penting saja. Ketika kita mengalami masalah, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Slide berikutnya. Kita baca sama-sama. Ini poin yang pertama. 1, 2, 3. Masalah membuat kita apa? Tahu dan belajar untuk lebih baik. Ya, ini lagi-lagi respon kedua ya. Saya nggak bicara respon pertama. Respon pertama tuh udah nggak belajar, marah-marah doang, rugi waktunya sama, tapi nggak dapat apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, begitu mengerikannya respon yang pertama. Tulis-tulis di medsos, nggak dapat apa-apa. Nggak ada pembelajaran, nggak ada emosi yang diredam, nggak ada marah-marah yang, nggak ada perubahan karakter apa-apa. Tapi ruginya sama. Waktu dia berjalan juga sama gitu. Ya, waktu orang ledakan emosinya, itu kan dia nggak belajar apa-apa. Betul ya Bapak Ibu? Daripada orang yang menahan lalu dia, oh ternyata pas endingnya begini. Orang yang meledakkan emosinya hampir pasti ujungnya malu. Nah, oleh sebab itu hal yang pertama, waktu kita kena masalah, kita seharusnya lihatnya begini. Tuhan mau saya belajar apa ya? Amin Bapak Ibu. Ya. Waktu COVID kemarin, itu banyak sekali orang yang takut dan bingung. Lagi keuangan baik, tiba-tiba mau invest, udah sewa gedung, udah hitung-hitungan segala macam. Wow, pembukaan, meriah,
Tiba-tiba berapa bulan ke depan pemerintah bilang tutup semua. Itu banyak banget Bapak Ibu. Itu dari segi bisnis. Belum yang dari keluarga. Tiba-tiba pasangannya meninggal dunia. Bahkan ada yang orang tuanya dua-duanya langsung. Beda 1 minggu mamanya, beda 1 minggu papanya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak yang tadinya dia nggak ada apa-apa. Biasa aja. Hidup saya berjalan normal, uang jajan saya berjalan normal, saya tidur di tempat yang normal. Tiba-tiba dalam sekejap itu semua berubah. Kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada anak-anak yang tiba-tiba kehilangan. Ada istri dan suami yang tiba-tiba kehilangan pasangannya. Dan hari-hari itu rasanya satu dunia tuh lagi menanggung penderitaan yang sama. Aduh kita harus apa? Lalu di situ kita mulai melihat ada 2 respon yang terjadi. Ada orang-orang yang lalu kalah. Ya, tidak mau ketemu orang lagi. Saya pernah doain orang itu harus masuk kamar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak mampu keluar kamar. Ya, nggak mampu keluar kamar. Sampai mandi harus basuh-basuh di kamar gitu ya. Kenapa? Saya nggak mampu ketemu orang, nggak bisa. Ini wah udah terlalu menakutkan. Tapi minta didoain. Jadi harus masuk kamar. Ya, jadi ada orang-orang yang terkena sampai seperti itu. Nah, akan tetapi waktu kita yang respon menang, waktu kita lewati, ada satu pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau di Alkitab tuh isinya tentang orang-orang yang begini. Contoh Yusuf ya. Yusuf itu anak yang baik-baik saja, dimanja gitu ya. Mungkin orangnya menyenangkan gitu ya. Ya pokoknya gitu. Ya. Nah, sampai satu waktu kakak-kakaknya bersepakat untuk bunuh dia. Tapi satu orang bilang, jangan dibunuh, dibuang aja. Kita tinggal aja di sumur gitu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan dari sudut pandang si Yusuf ya. Orang yang dimanja papanya, orang yang tadinya semuanya ada, dia nggak harus bekerja. Kakak-kakaknya harus bekerja di ladang, kerja keras. Dia enggak. Nah bayangkan Bapak Ibu, sekarang kita jadi tahu. Kenapa kakak-kakaknya itu sampai hati mengorbankan dia. Karena begitu sakit lihat dia tiap hari. Ya, puncak-puncaknya kan dia pamer pakaian tuh, sama pamer mimpinya, betul nggak? Tapi itu puncaknya, sebelumnya banyak sekali. Mungkin halal dibedakan. Dia awalnya adalah seorang anak yang manja, tapi lihat masalah yang dia alami. Pertama dia dikerjain kokonya, habis itu diambil, bukannya dipulangin. Saya percaya dia nangis minta dipulangin tuh, ya waktu dia ditemu orang. Saya anak si ini, saya rumahnya di sana. Wah nggak bisa ditampar, pak diikat, dijadiin budak, dijual. Dan perjalanan masalah dia mulai dari situ Bapak Ibu. Kita tahu ya, hidupnya jarang lepas dari masalah setelah itu. Nah, tapi Bapak Ibu tahu, waktu dia sudah menjadi wakil ibaratnya setelah Firaun, dia gitu. Nah, waktu itu dia bilang gini, waktu anaknya lahir dinamakan Manasye, dia bilang Manasye artinya gini, saya udah lupa loh yang di belakang. Saya udah lupa loh rumah papa. Maksudnya lupa bukan rupa durhaka, lupa sama papanya, bukan. Dia lupa segala masalahnya yang begitu berat, lupa. Karena kelahiran, maksudnya hidup dia yang sekarang begitu. Ya, bahkan waktu saudara-saudaranya datang tuh, akhirnya dibuka. Saudara-saudara tuh nangis, minta maaf sampai sujud-sujud. Tahu orang yang sudah belajar, dia ngomong gini, jangan, bangun. Saya tahu sekarang, saya ini jadi begini untuk memelihara bangsa yang besar. Amin Bapak Ibu. Dan semua itu kita tahunya biasanya di belakang gitu. Setelah kita belajar, kita mau gitu, kita melewati masalah ini, kita mau apa ya yang Tuhan mau. Ya, kita punya podcast Bapak Ibu, itu syarat dengan orang-orang yang, aduh Pak, setelah ini saya belajar betul-betul ya. Saya tuh dulu orangnya sombong Pak, saya tuh dulu orangnya saya merasa bisa, saya punya segala sesuatu itu karena memang saya pinter. Saya S2, saya S3 dan segala macam. Ya, ada satu bapak saya ingat ya, dia pengusaha showroom. Nah, waktu dia pulang ke rumah, kalau dia senyum-senyum gitu ya, anaknya masih kecil bilang, anaknya ngomong gini nyeletuk, Papa habis jualan ya? Mobilnya laku, mobilnya laku, jadi di rumah, ketawa-ketawa, mau makan apa, pergi mana yuk gitu. Ya, itu merupakan pukulan buat dia. Tuhan menyadarkan, dia bilang gini, oh berarti waktu saya senyum itu cuman karena saya dapat berkat.
Waktu saya nggak dapat berkat, saya murung. Dan anak saya langsung jauh-jauh. Dedi lagi murung gitu ya. Ini lagi nggak jualan hari ini. Nah dia mulai belajar, dia mengubah. Akhirnya dia ketemu, dia ngomong gini, Pak ternyata beda antara happy dan joy gitu. Happy tuh Pak, kalau saya jualan mobil, gaji naik gitu, orang lain di PHK saya nggak kena, itu semua happy buat kita. Tapi joy, dia bilang, itu sukacita yang dari dalam, dia bilang. Itu Pak, akhirnya saya ketemu. Jadi kalau sekarang, dia tanya, Papa lagi jualan nggak? Anaknya bilang, kita nggak tahu loh sekarang. Anaknya ngomong nih, kita nggak tahu sekarang Papa lagi jualan atau enggak nih. Kenapa? Karena dia juga sukacita terus di rumah. Amin Bapak Ibu. Dan hal-hal seperti itu yang membuat kita ketika melewati masalah, oh ternyata banyak loh. Jadi Bapak Ibu, mau nggak kita hari ini melihat ke belakang? Bersyukur yuk. Ada orang-orang yang kalau muncul mukanya di pikiran kita, kita langsung GERD naik. Ya, GERD naik. Ada nggak Bapak Ibu? Ada kan, kita difitnah gitu. Orang-orang yang kayaknya ngeselin banget. Nah, mau nggak Bapak Ibu? Sebenarnya orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah membantu kita menjadi lebih baik loh. Katakan amin. Mau nggak berterima kasih sama mereka gitu ya? Berterima kasih dalam hati gitu ya. Maksudnya, aduh Tuhan terima kasih. Dulu saya begitu, makanya sekarang saya begini. Ya, begitu banyak kesaksian di TikTok itu ya. Kayak foto-foto yang bisa digeser tuh. Foto pertama, di PHK umur 36. Wah, ngeri nggak? Ngeri, sekarang perusahaan cari orang kan 25 semua. Dia mau daftar kemana? Ke Matahari daftarnya. Ya kan? Jadi di PHK umur 36, lalu mencoba bisnis ini bersama teman, ditipu. Slide berikutnya apa, lalu mulai mencoba ini. Akhirnya sampai ujung slide-nya berhasil. Dan dia ngomong gini, pada akhirnya selalu akan bilang gini, untung saya dulu di PHK gitu. Kalau saya nggak di PHK, saya nggak jadi kayak sekarang gitu. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita perlu menemukan waktu masalah itu datang atau masalah itu ada di hidup kita sekarang. Temukan, Tuhan saya mau apa sih yang kurang dari saya? Ya. Yusuf tadi dipaksa kayak gitu. Pada akhirnya dia dari anak yang manja luar biasa menjadi wakil Firaun, ngurusin negara. Bayangin Bapak Ibu, nggak akan mungkin seorang anak yang manja ini untuk menjadi seperti itu kalau tidak melewati begitu banyak proses. Amin Bapak Ibu. Nah jadi dalam hidup kita sama. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh saya lagi di sini nih. Saya tidak berusaha mengecilkan masalah Bapak Ibu Saudara, tapi saya berusaha membesarkan iman Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, masalah Bapak Ibu Saudara mungkin kalau diceritakan ke orang lain, cuman gitu doang, ya. Ada tuh yang begitu. Saya mau beritahu ya buat Bapak Ibu bahwa Alkitab bilang gini, masalah yang kamu pencobaan yang kamu alami tidak melebihi apa? Kekuatan kamu gitu. Nah, ibaratnya begini. Kalau kita nih timbangan terigu, kita nggak akan dipakai buat nimbang semen. Paham ya Bapak Ibu? Orang yang masak tuh pakai timbangan terigu. Nah jadi nggak boleh timbangan semen ngecilin timbangan terigu gitu ya. Lu cuman begitu aja. Loh enggak, buat dia itu udah berat. Amin Bapak Ibu. Ada yang pernah putus cinta di sini? Angkat tangan. Tadi ada yang berani angkat tangan, sekarang nggak ada yang ngaku. Ya, putus cinta itu nggak enak Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin ya, kok kayak gini ya rasanya. Aduh sakit banget, aduh sedih banget. Air mata saya hampir jatuh, tapi saya bingung. Saya lagi di Gajah Mada sini, lalu saya muter-muter sendiri gitu. Wah kepengen nangis nih, gimana caranya nih ya. Tapi nggak lucu ya, cowok sendiri jalan di mall terus nangis gitu. Konyol. Jadi saya pikir saya harus cari WC. Nah zaman waktu itu WC Gajah Mada belum kayak sekarang, belum direnovasi gitu ya. Jadi WC-nya tuh cuma ada di lantai 3 waktu itu. Jadi saya cepet-cepet kejar pakai eskalator segala macam. Begitu masuk WC, langsung saya kunci, duduk ambiar di situ. Oh kayak gini ya rasanya ya. Ya Bapak Ibu, dikecewakan, difitnah, putus cinta, ada yang mau menikah, sudah siap semua. Tiba-tiba dengan biasa dipotong sama orang lain ya. Wah tiba-tiba dibatalkan semua, nggak jadi deh, nggak jadi sama kamu. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Ada yang seperti itu. Ya Bapak Ibu, tapi lihat, itu semua membuat kita tuh belajar sebetulnya, menjadi manusia yang lebih baik. Ya,
Jadi yang pertama itu. Sekarang yang kedua, yang terakhir, slide selanjutnya. Kita baca sama-sama ya, ini nomor 2. 1, 2, 3. Masalah membuat kita apa? Punya kunci jawabannya. Nah ini dia. Ya, saya dulu sekolah di Ricci, satu angkatan itu ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Nah kita kalau ulangan kan nggak mungkin barengan karena guru mapelnya cuma 1, ya kan. Jadi hari ini kelas A ulangan dulu, besok kelas C, kayak gitu. Nah Bapak Ibu, saya ingat waktu itu, kelas yang dapat duluan biasanya apa? Kita kesel gitu. Aduh kenapa kita duluan gitu. Dia ujian duluan. Ya, dia ujian duluan. Nah, kelas yang lain wah enak. Setelah selesai Bapak Ibu, perbedaannya ada di situ. Setelah selesai, orang yang sudah ujian, dia punya apa? Dia punya kunci jawabannya. Makanya kelas lain tuh langsung, apa soalnya? Apa soalnya gitu ya. Nggak mau kasih gitu. Nah, dalam kehidupan juga sama Bapak Ibu. Waktu kita udah pegang kuncinya, itu nggak buat disimpan Bapak Ibu, katakan amin. Itu buat membuka pintunya orang lain dengan masalah yang sama, katakan amin. Ya, jadi jangan pernah menganggap enteng sebuah masalah ya, dengan kita lari dan sebagainya. Karena ternyata ada kehendak Tuhan di dalamnya. Tuhan mau loh, hidup kita tuh jadi dampak buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah itu tujuan kita di bumi ya. Ada dampak yang kita berikan. Dari mana? Dari waktu kita melewati satu kesukaran, kita punya kunci. Ya. Bisa nggak kuncinya nggak dikasih ke orang lain? Bisa. Ya, orang-orang yang pelit ditanya, ajarin gue dong main saham gimana? Ya lu belajar aja di Google banyak. Gitu. Ya, ada orang yang kayak gitu. Ya. Terus sementara dia tahu teman sebelahnya ngalamin masalah yang sama dengan dia diem aja. Slide selanjutnya boleh? Nah, kita baca sama-sama. Wahyu 12 ayat 11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba yang pertama. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya kunci tapi diem aja, itu juga nggak efek. Di rumah banyak nggak Bapak Ibu yang suka ngumpulin kunci? Ya, tiba-tiba ketemu serenceng, ini kunci apa aja ya? Karena kita suka bingung ya. Ini jendela udah bekarat segala macam, ada gemboknya, kuncinya di mana ya? Kita simpen di mana ya? Bayangkan kalau kita selalu menggunakan kunci itu untuk melepaskan masalah orang lain yang sama dengan kita. Di situ Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bayangin kayak di podcast tuh, banyak yang terakhir ya, seorang wanita namanya Kitty, dia datang ke sini untuk podcast dengan tongkat, dan dia sulit sekali gitu ya untuk jalan. Dia ngomong gini, saya kangen banget lari, dia bilang, tapi nggak bisa, saya pengen lari, soalnya saya takut kecoa katanya. Kalau ada kecoa nggak bisa lari itu gimana gitu ya. Nah, tapi dia bilang, bahkan untuk nggak boleh jatuh Bapak Ibu. Dia kena kanker tulang, kalau dia kepentok sedikit patah, kepentok sedikit retak. Jadi kansernya yang membuat itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orangnya, itu seperti tidak ada bekas bahwa dia itu sekarang sedang berjuang gitu. Ditanya kan, efeknya apa sampai sekarang? Ya ini, masih kontrol nggak? Masih sampai hari ini. Padahal itu udah sekian tahun yang lalu. Gitu ya, dia masih harus periksa. Nah tapi orang-orang yang seperti ini, bahkan masalahnya belum selesai, kuncinya udah di tangan. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk orang-orang yang mau bertahan itu, kadang-kadang masalahnya belum kelar loh. Ya, Pastor Paulus pernah saksikan kan, satu orang di sini yang punya cancer. Dokter bilang hidup kamu sekian bulan, udah ditaker. Ya, puji Tuhan sampai hari ini masih hidup. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika ada orang datang dalam dia selalu menguatkan. Kebalikan Bapak Ibu. Jadi ini orang salah makan UGD, salah minum UGD. Pokoknya hidupnya cuman bolak-balik UGD. Ya. Ketika lagi sehat dikit, ya bisalah gitu. Tapi seperti itu. Pastor Paulus nanya, pernah gak sih kecewa sama Tuhan atau marah sama Tuhan? Jawaban dia apa? Why? Kenapa harus marah? Justru hidup saya ini pemberian Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, sampai Pastor Paulus tuh iseng gitu ya.
jokes. Lu sekali-kali dong kecewa sama Tuhan gitu. Nggak pernah dengar dari mulutnya. Sekali-kali dong gitu. Kita orang luar yang lihat aja begah gitu ya. Tapi kok kamu bisa gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kadang belum selesai, kuncinya udah ada loh. Ya. Jadi mari kita jangan malu bersaksi atau menjadi dampak Bapak Ibu ya. Ternyata hubungannya di situ. Waktu kita lewat sebenarnya dikasih kunci-kuncinya. Tinggal mau nggak kita berdampak sama orang lain. Ya. Waktu kita cerita sama orang, kamu dilecehkan. Saya pernah diperkosa. Beda nggak omongannya langsung? Beda Bapak Ibu. Langsung, oh. Tapi kalau kita nggak punya kuncinya, kita ngomong, Tuhan itu pasti membela, pasti penuh kuasa, pasti menolong hidupmu. Dia cuma liatin, ngemeng aja lu kagak ngalamin. Ya, dia akan gitu. Ya lu enak ngemeng kagak ngalamin. Nah, tapi waktu kita pegang kuncinya, I've been there. Saya juga kayak gitu dulu. Saya pernah di situ, ya. Nah, Bapak Ibu mulai periksa hidup hari ini. Sebenarnya waktu masalah datang, slide berikutnya. Saya akan selesai. Waktu masalah datang, jangan ke medsos, jangan kemana-mana. Tanya dulu, Tuhan mau saya belajar apa sih dengan masalah ini, mau apa? Yang kedua, Tuhan mau saya tolong siapa? Karena pintu yang spesifik harus dibuka dengan kunci yang spesifik. Betul Bapak Ibu? Keluargamu hampir hancur atau pernah hancur disatukan kembali. Layanilah jiwa-jiwa yang keluarganya di ujung tanduk. Katakan amin. Itu maksud visi juga dari gereja ini. Menjadi dampak melalui potensi setiap jemaatnya. Makanya sekarang diulang-ulang terus kan visi misi itu. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat asal Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya kita anak-anak Tuhan hidup, kita tuh punya misi dari Tuhan. Tuhan kalau saya belum benar, saya perlu apa yang dibetulin. Kedua, oke, terima kasih sudah ada kuncinya. Siapa yang saya mau bukain pintunya? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi itu dua hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Mari kita merenung, berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan masalah yang belum selesai. Atau bahkan baru mulai, tidak pernah melihat jalan keluar. Yang kelihatan kayaknya mendung, kiri kanan pada bisa senyum, saya nggak bisa. Kiri kanan bisa menikmati hidup, saya nggak bisa gitu. Hari ini datang sama Tuhan. Mari kita miliki komitmen yang baru, bahwa setiap masalah itu sesungguhnya banyak keuntungannya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, jangan pernah menyerah. Katakan sama dirimu sendiri, hari ini aku tidak mau menyerah Tuhan. Aku tidak mau berputus asa. Sebab Tuhan masih ada. Tuhan masih membuat mujizat. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini sebagai doa supaya tubuh jiwa roh kita betul-betul menangkap. Dia pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup orang-orang yang mau berjuang. Dia pernah janji
dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari muliakan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu, ada sedikit waktu datang sama Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang hari ini datang dan berkata, saya punya banyak masalah dan masih belum selesai, angkat tanganmu. Minta Tuhan memberikan kekuatan. Minta Tuhan melawat. Minta Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa ya Tuhan, kekuatan yang baru, penghiburan Roh Kudus Tuhan berikan hari ini. Tuhan berikan hari ini. Kekuatan ilahi turun berlimpah-limpah atas orang-orang yang membutuhkan hari ini. Kami akan maju lagi ya Tuhan. Kami akan berjuang lagi ya Tuhan. Kami akan meninggalkan pikiran-pikiran untuk berhenti. Meninggalkan pikiran-pikiran untuk duduk diam dan tidak melakukan apapun. Karena kami tahu Tuhan akan membawa kami menuju kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati Tuhan setiap jemaat yang ada, keluarga-keluarga, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga waktu mereka bekerja, penyertaan Tuhan sempurna. Ketika kami mengendalikan Tuhan, badai boleh datang, tetapi kami akan melihat senyuman itu, melihat keindahan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mengangkat kedua tangan kami, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.